Aman Ustaz. Ya, aman ya, Tayyib. Ya. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Insyaallah Ta'ala pada kesempatan kajian kita di hari ini kita akan membahas tentang materi tentu masih ada kaitannya dengan psikologis kita ya, dan suasana batin kita ya seiring umur kita yang bertambah, yaitu yang erat kaitannya dengan bagaimana kita bisa atau pandai dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada beberapa langkah ya yang harus kita pahami ya, atau setidak-tidaknya kita harus memahami dulu bahwasanya bersyukur itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di antaranya surat Ibrahim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum wa lan kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau seandainya kalian pandai bersyukur, nikmat akan aku tambah. Bila kalian kufur, sungguh adabku sangat pedih. Ancaman adab yang pedih bagi mereka yang tidak mau bersyukur menunjukkan bahwasanya hukum bersyukur itu hukumnya wajib. Karena Allah tidaklah mengancam sesuatu yang ditinggalkan ya, kecuali menunjukkan sesuatu itu perkara yang Allah wajibkan. Ya, dan bersyukur berdasarkan surah Ibrahim ayat 7 itu perkara yang diancam bila tidak dikerjakan. Menunjukkan bahwa bersyukur itu wajib harus kita lakukan. Apalagi dalam ayat tersebut Allah jelas-jelas di samping memberikan ancaman mereka yang kufur pada nikmat, juga diawali dengan memberikan kabar gembira bagi mereka yang mau dan pandai bersyukur. Bahwasanya nikmat yang sudah ada itu akan terus Allah rawat, pelihara, dan Allah akan datangkan nikmat yang lain yang belum dia terima. Ya, seperti itu. Lalu bagaimanakah agar kewajiban bersyukur ini bisa kita wujudkan? Ada beberapa langkah agar kita pandai dalam bersyukur. Yang pertama, mengakui nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati. Ya, ada ungkapan yang lain, mengakui dalam hati bahwa ya, semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 53, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang ada pada kalian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah menyuruh kita berdasarkan ayat itu untuk menyatakan dan mengakui terutama dengan hati kita bahwa nikmat-nikmat itu memang Allah yang memudahkan ya untuk sampai kepada kita. Bukan semata-mata karena hasil usaha kita saja. Ya. Karena bila seseorang menyatakan bahwa semua nikmat yang dia miliki itu murni karena usahanya, apakah itu hartanya, jabatannya, kesehatannya, maka itu termasuk ungkapan kufur ya atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu terjadi pada seperti misalnya Qarun ya yang mengatakan innama utitu ala ilmin indi ya, kasus ayat 78.
Korun mengatakan bahwasanya nikmat-nikmat yang dia dapatkan karena dia memiliki kekayaan yang sangat banyak ya, karena hasil usahanya juga gitu kan, pandainya dia dalam berbisnis. Tapi dia menyatakan semua itu karena ilmu yang saya miliki. Dia tidak menyadarkan nikmat-nikmat tadi kepada Allah ya, tapi mengatakan nikmat itu karena usahanya semata. Maka agar pandai dalam bersyukur, diawali dulu dari hati, bahwa hati kita mengakui bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah. An-Nahl ayat 53 Allah menyatakan demikian ya, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun nikmat yang ada pada kalian maka itu dari Allah Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, mengungkapkan rasa syukur itu melalui lisan. Mengungkapkan rasa syukur itu melalui lisan. Ya, dengan memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diterima. Ya, seperti ungkapan Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Wa syukurillah, dan ungkapan syukur itu ditujukan hanya untuk Allah. Kullu ni'matin minallah, bahwa semua nikmat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Ya. Ditambah dengan diiringi doa. Doa sebagai ungkapan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diterima tersebut. Adalah Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam yang Allah ceritakan pada surat An-Naml ayat 18-19 ya, dan surat An-Naml itu artinya semut ya. Nah, dalam surat semut itu, surat An-Naml itu ayat 18-19 dikisahkan Nabi Sulaiman alaihissalam itu sedang berjalan bersama rombongannya melewati sebuah lembah. Tiba-tiba Nabi Sulaiman ya memerintahkan agar rombongannya berhenti. Jangan bergerak, jangan meneruskan berjalan, berhenti. Hal itu disebabkan karena Nabi Sulaiman mendengar ada seekor semut. Sepertinya mungkin ini pimpinan semutnya, yang juga sedang berteriak, memberikan komando kepada teman-teman semutnya. Dan berkata, wahai semut-semut, masuklah kalian ke dalam sarang kalian, agar kalian tidak diinjak oleh Nabi Sulaiman beserta rombongannya, sedangkan mereka tidak menyadari itu. Ini surah An-Naml 18. Allah abadikan ungkapan semut itu ya di hadapan teman-teman mereka. Nabi Sulaiman bisa mendengar suara semut. Fatabassama dhahikan min qawliha. Dan Nabi Sulaiman tersenyum ya, tersenyum lebar begitu, tapi tidak terbahak-bahak mendengar perkataan pimpinan semut tadi yang menyampaikan kepada teman-temannya. Dalam kondisi seperti itulah Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah agar Allah menetapkan rasa syukur itu selalu ada pada dirinya. Yang doa Nabi Sulaiman ini Allah abadikan dalam surah An-Naml ayat yang ke-19. Setelah mendengar perkataan pimpinan semut tadi, Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadika as-salihin. Ya Rabbku, berikanlah aku ilham untuk senantiasa mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, yang juga telah Engkau anugerahkan kepada kedua orang tua, ya, dua orang ibu bapakku. Dan ilhamkanlah kepadaku juga untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, serta masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Doa ini pun boleh kita nukil dalam doa-doa kita, agar kita dimasukkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur. Ya.
Dan agar Allah Subhanahu wa taala juga juga menetapkan kita untuk tetap bisa berbakti, berterima kasih, bersyukur atas kebaikan kedua orang tua kita yang telah banyak memberikan kebaikan kepada kita, ya. Sekaligus agar kita bisa diberikan taufik itu bisa mengerjakan amal soleh yang itu, ya, dengan izin Allah kan menjadikan kita termasuk golongan hamba-hambanya yang soleh dengan karunia dan rahmatnya. Ini boleh kita baca. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ya, seperti ini. An-Naml ayat 19. Ini di antara doa yang Allah ajarkan agar kita bisa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar kita bisa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini merupakan ungkapan lisan kita akan apa? Akan pujian kita kepada Allah atas semua nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Ya, atas semua nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita tidak mengucapkan perkataan seperti ucapan Qarun tadi ya, soal Qasas ayat 78. Qarun mengatakan innama utitu ala ilmin indi, sesungguhnya aku dapatkan kekayaanku yang sangat besar ini karena ilmu yang aku miliki. Ya, ini ungkapan sombongnya Qarun, tidak mau mengungkapkan dengan lisannya bahwa harta banyak yang dia dapatkan, yang dia miliki itu datang dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka cara agar kita pandai bersyukur, pertama hati mengakui, menyadari, menyatakan bahwa ini nikmat Allah yang kasih. Kemudian lisan juga memuji Allah, karena Allah lah yang berhak dipuji atas nikmat yang telah dimiliki dan dirasakan tadi. Yang ketiga, memanfaatkan nikmat itu untuk ibadah, bukan untuk maksiat. Ya, untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk maksiat. Ya, nikmat itu dijadikan sarana untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik nikmat sehat, nikmat badan, nikmat pikiran, nikmat ya normalnya seluruh anggota badan, kita bisa berbicara, mendengar, memegang, melangkah, merasa dan seterusnya. Ataupun nikmat-nikmat yang berupa nikmat ilmu, ya, nikmat harta, nikmat kedudukan, dan seluruh nikmat, ya, kendaraan, rumah, dan seterusnya, pasangan, anak, dan seterusnya. Maka kita tidak jadikan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita itu sebagai sarana untuk kita maksiat. Tapi sebagai untuk ungkapan syukur kita berbakti kepada zat yang telah banyak memberikan kita nikmat dan kebaikan tadi. Bentuk baktinya apa? Kita gunakan nikmat-nikmat tadi untuk semakin mendekatinya dengan amalan-amalan ketaatan kepadanya. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, senantiasa melakukan sholat malam, ya, dengan berdiri yang panjang, dengan membaca surat yang panjang. Akibat panjangnya sholat malam yang dia lakukan membuat kakinya bengkak-bengkak, ya, pecah-pecah. Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada suaminya itu Rasulullah SAW, bukankah Allah telah mengampuni dosamu baik yang telah lalu maupun yang akan datang? Tapi mengapa engkau beramal demikian sebegitunya? Apa jawab Rasulullah SAW? Ya, bersabda, afala akuna abdan syakura. Tidakkah boleh aku menjadi hamba yang banyak bersyukur? Ya, maka Rasulullah gunakan nikmat yang Allah telah berikan kepada dirinya, termasuk nikmat kerasulan yang tidak semua manusia Allah pilih, dan tidak semua rasul menjadi rasul yang terbaik. Tapi Allah pilih Nabi kita Muhammad SAW menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, menjadi pemimpin penghulu para nabi dan rasul. Maka ungkapan syukurnya dia ungkapkan dengan apa? Dengan perbuatan, dengan dia banyak sholat malam, dengan sholat yang panjang dan lama. Walaupun harus mengandung resiko kaki beliau bengkak-bengkak dan pecah-pecah. Tapi beliau terus istiqomah dengan amal tersebut.
perintah untuk bersyukur dengan menggunakan nikmat-nikmat yang ada ini juga Allah perintahkan kepada keluarga Daud, termasuk anaknya Sulaiman dan keluarga Nabi ini. Sulaiman, Nabi Daud bapaknya Nabi, anaknya Sulaiman juga Nabi, dan keluarganya orang soleh. Ya, Allah Ta'ala berikan mereka bukan saja nikmat berupa kerasulan, tapi Allah berikan mereka nikmat, nikmat kedudukan dunia sebagai raja di antara raja-raja di dunia. Surat Saba ayat 13, Quran surat Saba ayat 13, Allah berfirman, "I'malu ala Dawud syukra." Ya. Beramal solehlah kalian, wahai keluarga Daud, sebagai bentuk apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kepada Nabi Daud dan anak Islam dan keluarga mereka untuk apa? Beramal soleh sebagai wujud bersyukurnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Katsir berkata, sebagai penduduk Hijaz, dia menukil perkataan Abu Hazim, ini sebagai seorang ulama, kata Abu Hazim, berkata, kullu ni'matin la tuqarribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyatan atau baliyatun. Setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu hanyalah musibah. Itu hanyalah musibah. Ya, artinya akan merugikan orang yang diberikan nikmat tadi bila tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap nikmat itu bila digunakan maksiat dan menjadi Allah akan menjadi sebab datangnya azab untuknya pada hari kiamat. Ya, ini para ulama menyebutnya 3 rukun syukur. Ya. 3 rukun syukur. Pertama, rukun hati dengan menyandarkan dan mengakui bahwa semua nikmat datang dari Allah. Ya, hatinya tidak mengatakan bahwa ini dari saya semata, enggak. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang kedua, rukun lisan, yaitu dia memuji dan menyanjung Allah atas nikmat yang dia miliki dan rasakan. Ungkapan alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih ya Allah atas nikmat yang kau telah limpahkan kepadaku ya Allah. Ya. Dan minta kepada Allah agar tetap melestarikan rasa syukurnya kepada Allah dengan seperti doa Nabi Sulaiman tadi kan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mal salihan tarda. Wa adkhilni bi rahmatika min ibadika fi ibadikas salihin ya. An-Naml 19 tadi. Kemudian rukun yang ketiga yaitu nikmat-nikmat yang ada tentu melalui anggota badan kita gunakan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Nikmat badan yang lengkap sehat digunakan ini untuk taat kepada Allah. Nikmat rezeki harta digunakan untuk taat kepada Allah. Ya, nikmat kedudukan digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah semua nikmat-nikmat ini kelak ketika dia tidak pandai bersyukur, dia akan dihisab dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah titipan, ini adalah amanah yang harus kita tunaikan kewajibannya dengan cara apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 3 rukun yang kita tunaikan semuanya mulai dari hati, lisan dan anggota badan. Adapun nikmat yang tidak buat seorang datang kepada Allah, maka itu akan menjadi apa? Akan menjadi bencana buat dirinya. Baik di dunia yang Allah segerakan ataupun bencana kelak di hari kiamat setelah kematiannya. Ya, seperti itu. Dan semua ini adalah nikmat yang Allah titipkan yang kelak di hari kiamat Allah akan minta pertanggungjawabannya. Dalam hadis At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yusalan arba'." Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba kelak di hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afna, tentang umurnya dalam apa umurnya dihabiskan. Yang kedua, tentang an ilmihi ma amila fi, tentang ilmunya dalam apa ilmunya diamalkan. Yang ketiga, an malihi min aina taksaba wa fima anfaqa, tentang hartanya dari mana didapatkan dan kepada apa dan dalam apa dia dihabiskan, dibelanjakan. Yang keempat, anjismi fima ablah. Yang keempat, tentang tubuhnya, badannya. Capek lelahnya dia.
Ya, apa yang kemudian masuk ke dalam badannya, tubuhnya, ini akan diminta pertanggungjawabannya. Apakah dimasukkan dengan makanan, minuman yang halal atau haram, Allah akan tanya. Kemudian digunakan untuk apa? Apakah untuk maksiat atau untuk tadi, Allah akan tanya. Ya, seperti itu. Ini ada nikmat-nikmat Allah. Di satu sini nikmat, Allah berupa sehatnya badan, ya, punya makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, pendapatan, ya, pasangan, keturunan. Pada saat itu nikmat Allah Subhanahu wa taala, tapi nikmat itu akan ditanya dari sisi kewajibannya apakah disyukuri atau tidak. Bentuknya apakah bentuknya adalah apa? Digunakan untuk taat atau tidak, mendekat kepada Allah atau tidak. Bila sebaliknya, maka tentu ya nikmat-nikmat ini kelak akan menjadi apa? Menjadi bala, menjadi mudarat, menjadi bahaya. Kalau bahasa kita seperti apa namanya, senjata makan tuan begitu. Dia akan merugikan diri pemiliknya bila tidak digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada poin-poin tambahan yang berkaitan dengan bersyukur ya, yang perlu juga kita pahami. Yang pertama ya, bersyukur sudah dilakukan sedikit apapun nikmat yang dimiliki. Ya, jadi mulai bersyukur dengan yang sedikit. Sedikit apapun nikmat yang dimiliki, maka disyukuri. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu menukilkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Ahmad, "Man lam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir." Barang siapa yang tidak pandai mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Jadi agar bisa bersyukur dengan nikmat yang banyak, diawali dengan nikmat yang sedikit dulu. Yang kecil, yang dirasakan kecil, maka syukur. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Ya. Kemudian, ya, poin yang kedua, sebagai pelengkap berkaitan bersyukur adalah apa? Yaitu melihat orang yang lebih di bawah, yang ada di bawah kita. Melihat orang yang berada di bawah kita, maka kita akan pandai bersyukur. Jadi bersyukur dari sedikit itu kita mulai bersyukur. Yang kedua, kita lihat masih ada orang yang dapatnya mungkin lebih sedikit, ya, dapat musibah bahkan lebih besar daripada kita. Ya, mendapatkan rezeki mungkin lebih kecil, lebih sedikit daripada kita. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, "Unduru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila huwa man fawqakum. Dzalika ajdaru alla tajdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihat kepada orang yang di bawah kalian, jangan melihat ke atas. Sikap seperti itu akan membawa kalian untuk lebih bisa menghargai, ya, dan mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Ya, kita tuh bisa merasakan bahwa kita tuh merasa bahwa Allah sudah memberikan banyak kalau kita melihat ke bawah kita, orang yang lebih kurang daripada kita. Maka kita akan mensyukuri bahkan sekecil apapun kita syukuri karena kita ada yang lebih sedikit lagi daripada kita. Ada bahkan yang Allah tidak kasih sama sekali. Alhamdulillah Allah masih kasih. Ya, Allah masih beri, Allah masih mudahkan. Ya. Ini yang kemudian menghantarkan kita menumbuhkan sifat namanya sifat qanaah. Sifat qanaah. Merasa sangat cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Untuk bisa seperti itu strateginya diantaranya apa? Melihat masih ada orang-orang yang ada di bawah kita. Masih yang jauh lebih susah hidupnya daripada kita. Masih jauh lebih sedikit hartanya yang diberikan kepada kita. Dari sisi sehat masih jauh lebih parah sakitnya daripada kita. Dan seterusnya. Pun berkenaan dengan mensyukuri nikmat agama. Kita alhamdulillah bisa sholat 5 waktu. Walaupun mungkin bacaan kita belum banyak gitu. Sementara yang lain masih banyak orang-orang yang belum dimudahkan untuk bisa sholat 5 waktu. Mereka bisa sholat tapi belang betong. Kita alhamdulillah. Sudah Allah sempurnakan bisa kita sholat 5 waktu. Walaupun bacaan kita barangkali belum lancar. Ya, alhamdulillah. Sampai terus kita pacu diri kita untuk
Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam meningkatkan kebaikan yang sudah ada. Kan kita berlomba-lomba. Ya, seperti itu. Kemudian poin yang ketiga sebagai pelengkap dari rukun bersyukur. Yang pertama boleh bersyukur dengan sedikit. Kemudian yang kedua apa? Kita banyak melihat orang yang lebih dibawa kepada kita, ya, dan melihat orang yang lebih kurang daripada kita, ya, seperti itu. Dan itu kita akan apa? Akan dapat menapaki jalur yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, di antara pelengkap bersyukur adalah ingatlah oleh kita bahwa orang yang pada bersyukur itu jumlahnya langka, sangat sedikit. Ya, orang yang pada bersyukur itu jumlahnya sangat sedikit. Sabah ayat 13 demikian, ketika Allah memerintahkan kepada keluarga untuk bersyukur, untuk beramal soleh, untuk bersyukur, maka kemudian Allah berkata berikutnya, wa qalilun min ibadiyas syakur, sangat sedikit sekali ya di antara hambaku yang pandai bersyukur. Yang sedikit sekali hambaku apa? Yang banyak bersyukur itu sedikit sekali. Jadi hamba yang pandai bersyukur itu sangat-sangat sedikit. Surat Sabah 13 Allah menyatakan demikian. Bila kita tahu bahwasanya orang yang pada bersyukur itu jumlahnya sedikit, menunjukkan amalan bersyukur ini amalan hebat. Amalan orang-orang besar. Dan orang besar itu selalu gak banyak jumlahnya. Selalu. Dan urusan dunia saja kita tahu orang-orang hebat itu bisa dihitung. Ya. Dan Allah menyatakan yang pandai bersyukur itu sedikit. Menunjukkan ya amalan bersyukur ini amalan hebat, amalan besar. Ya, namun sebagian orang merasa dia sudah bisa melaksanakan amalan syukur. Kalau ini amalan mudah, maka Allah nggak mungkin menyatakan yang pandai bersyukur itu sedikit jumlahnya. Menunjukkan amal bersyukur ini bukan amalan yang mudah. Bagaimana seseorang bisa terus melatih hati untuk mengatakan ketika dia merasa dirinya cerdas, ketika dia merasa dirinya pinter, dia merasa dia bisa punya dudukan, dia merasa dia punya harta, kemudian hatinya dia olah mengatakan, ya Allah, semua yang kumiliki ini adalah karuniamu dari Allah, dari engkau ya Allah. Engkau ingin mengujiku apakah aku bisa bersyukur atau tidak. Itu kan perlu selalu dilatih. Ya, karena berapa banyak manusia itu, ya, mungkin di lisannya dia berusaha untuk tidak menyombongkan diri, tapi di balik hatinya mungkin dia berkata, saya gitu loh. Nah, mungkin seperti itu. Ya. Manusia tidak tahu. Lisannya berkata Allah, hatinya berkata saya. Dan kalau lisannya kemudian dia berkata ini dari Allah, lisan muji Allah, bagaimana seseorang itu bisa menggunakan nikmat-nikmat itu untuk semakin dekat kepada Allah, semakin taat kepada Allah. Buktinya berapa banyak orang Islam mulutnya komar kamin, alhamdulillah Allah berikan saya harta, alhamdulillah Allah berikan saya jabatan, alhamdulillah Allah berikan saya dan ini. Tapi kenyataannya jarang kita dapati dia nongkrongnya di masjid, sholat 5 waktu. Kemana mereka nongkrong? Di mal-mal, di tempat wisata, keluar negeri dan negeri sana sini mereka pergi, tidak nongol di masjid. Ya. Kalaupun sedekah sedikit sekali nominalnya. Ya. Cenderung tahan-tahan. Kalau keluar banyak pengennya investasi. Bukan berarti bersedekah sedikit tidak punya makna, tetapi alangkah indahnya bila kemudian seorang dilebihkan hartanya, dia pun wujud bersyukur atas nikmat harta itu dengan dia juga bersedekah jauh lebih banyak. Ya, buktinya kita dapati para sahabat berlomba-lomba sebanyak mungkin untuk bersedekah dengan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yakin ya
salah satu bentuk bakti kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu pandai menggunakan nikmat itu untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bila kita tahu peta dari Allah yang Allah petakan bahwa sedikit hamba yang pandai bersyukur, maka kita harus berjuang agar kita termasuk hamba-hamba yang sedikit tadi. Masuk hamba-hamba yang sedikit tadi ya, hamba yang pandai bersyukur. Ya, seperti itu. Tentu diawali satu tadi kan kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar jadikan hamba yang pandai bersyukur. Ya. Kemudian yang kedua adalah apa? Ya, praktekkan dengan lisan kita, hati kita, anggota badan kita untuk melakukan amal-amal ketaatan. Ya, amal ketaatan. Ya, seperti itu. Lalu kemudian yang terakhir, ya, berkenaan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu mari kita belajar syukur dari seorang nabi yang mulia, itu Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Ya, dari Nabi Sulaiman kita belajar tentang doa Nabi Sulaiman agar dipandai bersyukur. Kalau kepada Rasulullah SAW kita jelas belajar bagaimana Rasul mengajarkan doa bersyukur dan menjadi hamba yang selalu getol taat kepada Allah dalam salat-salat ibadah wajib dan setelah itu diikuti dengan amal sunnah. Sekarang kita lihat bagaimana Nabi Nuh alaihissalam. Ya, ketika Allah menyatakan wa qalilun ibadiyas syakur, sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Ya, menunjukkan perkara bersyukur bukan perkara yang mudah. Maka mari kita lihat, ya, seorang nabi bernama Nuh alaihissalam, Allah sebutkan berikan beliau, ya, judul innahu kana abdan syakura, sesungguhnya Nuh ini termasuk hamba kami, ya, yang banyak bersyukur. Ya, dalam surat Al-Isra ayat 3. Innahu kana abdan syakura, sesungguhnya Nuh ini termasuk hamba kami yang banyak bersyukur. Ya. Nabi Nuh alaihissalam merupakan Rasul pertama yang Allah utus kepada umat manusia di saat kesyirikan terjadi di mana-mana, penyembahan kepada selain Allah, ya, itu muncul. Manusia tenggelam dalam kesesatan dan kekufuran. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Nuh di antara ulul azmi minar rasul, yaitu orang yang kokoh dan kesabaran terus berdakwah, mendakwahkan tentang, ya, Allah, tauhid kepada manusia agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala di awal surat Nuh menceritakan bagaimana Nabi Nuh itu bak-bik-buk untuk berdakwah kepada siang malam. Ya. Surat Nuh ayat yang kelima Allah berfirman, qala rabbi inni da'utu qaumi laila wa nahara. Ya, Nuh berkata, ya Robku, sesungguhnya aku telah mendakwahi kaumku laila wa nahara, malam dan siang, siang malam terus mendakwahi, ya, kaumnya. Ya. Nabi Nuh juga berdakwahnya, ya, summa indautum jihara summa inni alantum lahum israra. Ya, Rasulullah Nabi Nuh pun menyeru mereka secara terang-terangan. Ya. Dan juga secara sembunyi-sembunyi, secara diam-diam, summa inni alantum lahum asratum israra. Ya, kemudian aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan juga dengan diam-diam. Ya, maka Nabi Nuh siang malam sembunyi terang-terangan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan lihatlah sikap mereka ketika Nabi Nuh mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah. Wa inni kullama da'utuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Nuh ayat 7. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru ke mereka kepada iman, kata Nabi Nuh, ya, berdakwah kepada kaum, mengajak mereka kepada iman, ya, dan agar dengan itu sehingga ketika mereka beriman engkau mengampuni mereka, ya Rabb. Ya. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinga mereka seperti ini. Menutup baju mereka dengan muka mereka. Artinya mereka nggak mau lihat, mereka nggak mau dengar. Mereka tetap mencari dan menyombongkan diri.
Ya, maka semua cara telah ditempuh oleh Nabi Nuh, namun tidak membuahkan hasil. Bahkan kebanyakan dari mereka masih tetap berada dalam kesesatan, kesewenang-wenangan, penyembahan patung dan berhala. Mereka terus memusuhi Nabi Nuh. Kapan dan di mana saja mereka musuhi Nabi Nuh. Mereka takut-takuti Nabi Nuh. Mereka teror para pengikutnya Nabi Nuh, memberikan ancaman pada mereka dengan mereka melakukan pelemparan, pengusiran, dan mereka betul-betul bertindak sewenang-wenang. Dan itu berlangsung berapa tahun? 950 tahun. Kenyataan yang beriman kepada beliau sangat sedikit sekali. Kata Ibnu Abbas, itu jumlah mereka sekitar 80 orang saja. Termasuk wanita ada di situ. 80 orang. 950 tahun berdakwah, siang malam berdakwah, terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Hasilnya hanya 80 orang yang beriman. Bahkan istri dan putri beliau, putra beliau pun yang bernama Ya'am, termasuk yang kafir kepada Allah dan Rasul. Bayangkan betapa beratnya ya ujian yang dihadapi Nabi Nuh, celaan, penindasan, teror dilakukan oleh masyarakatnya, kaumnya. Itu dari luar. Dan dari dalam pun serangan itu juga terjadi. Istri anaknya bukan mendampingi dia untuk ya mendukung dakwahnya, bahkan menjadi musuh di dalam rumah. Kalau bahasa kita mungkin musuh dalam selimut. Maka Nabi Nuh menghadapi tantangan dalam rumah memiliki musuh. Bahkan itu istri anaknya. Di luar rumah kaumnya. Dan itu berlangsung selama 950 tahun. Ya, tapi lihat. Ya, ada surah Al-Isra ayat 13. Ya, lihat surah Al-Isra ayat 13. Ya, Allah sifati Nabi Nuh apa? Innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya dia itu Nuh itu adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Bayangkan. Ya. Nabi Nuh, sekian ujian yang dia dapatkan, dia tidak pernah menutup mata atas setiap nikmat yang telah Allah berikan kepada dirinya. Imam Ahmad meriwayatkan kita Az-Zuhud dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi. Ya, beliau berkata, Inna Nuhan alaihissalam kana idza akala qala alhamdulillah wa syariba qala alhamdulillah wa idza labisa qala alhamdulillah wa idza raqiba qala alhamdulillah fasamahu Allah 'abdan syakura. Ya. Sesungguhnya Nabi Nuh alaihissalam apabila beliau makan, beliau mengucapkan alhamdulillah ada makanan. Apabila selesai minum, beliau ucap alhamdulillah ada minuman. Apabila memakai pakaian, mengucap alhamdulillah ada pakaian. Apabila beliau menaik tunggangan, alhamdulillah punya tunggangan. Selalu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pada tantangan dakwah dia berat. Dalam waktu yang panjang. Tapi Nabi Nuh tidak pernah melupakan sedetik pun setiap nikmat yang datang kepada dirinya. Selalu dia mengucapkan alhamdulillah. Imran bin Salim berpendapat, Nabi Nuh dijuluki hamba yang pandai bersyukur karena apabila selesai makan beliau mengucapkan alhamdulillah ya amani, ya segala puji bagi Allah yang telah memberi aku makan. Dan apabila beliau berkehendak dan kalau Allah mau, Allah akan biarkan aku kelaparan. Ya. Kalau Allah mau, Allah akan biarkan aku kelaparan. Ya. Baik. Dan apabila beliau minum, beliau mengucapkan alhamdulillah ya alladzi yasqani. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku minum dan bila Allah mau Allah biarkan aku kehausan sampai mati mungkin. Apabila beliau memakai pakaian, beliau mengucapkan alhamdulillah kasani hada. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku pakaian. Wa insya'a bila Allah berkehendak Allah akan biarkan aku telanjang. Apabila beliau memakai sendal, dia mengucapkan alhamdulillah
Ya, alhamdulillah ala hadani alam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku sendal alas kaki ini. Dan bila dia berkehendak, maka dia akan membiarkan aku telanjang kaki tidak beralasnya. Dan apabila selesai buang hajat, beliau mengucapkan alhamdulillah. Ya akhrajani hadan najas. Ya adal khams. Segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan kotoran dari perutku. Dan bila dia berkehendak, maka Allah akan menahannya kotoran itu dalam perutku. Bayangkan kalau kotoran itu terus bertahan dalam perut, tidaklah keluar-keluar akan apa yang terjadi pada manusia. Bayangkan. Lihatlah Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Dia habis makan, alhamdulillah. Saya puji bagi Allah. Ya, habis minum alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Berikan pakaian, alhamdulillah Allah berikan pakaian. Habis buang air, alhamdulillah. Nabi Nuh tidak melupakan satupun nikmat yang datang kepada dirinya kecuali akan diiringi ucapan makasih alhamdulillah, alhamdulillah. Semua nikmat, baik kecil maupun besar. Ya. Dalam riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah SAW meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengajarkan doa agar kita selalu menjadi hamba yang pandai bersyukur. Dengan doa, Rabbi ja'alni laka syakkara, laka dhakkara, laka rahaba, laka mitwa'a, ilaika mukhtan wa'awahan muniba. Wahai Robku, jadikanlah aku hamba jadikanlah aku orang yang banyak bersyukur kepadamu. Jadikan hamba yang banyak berzikir mengingat kepadamu. Jadi hamba yang sangat takut kepadamu. Menjadi hamba yang sangat taat kepadamu, merendahkan diri kepadamu, dan kembali kepadamu, jadikan aku hamba-hamba yang seperti itu. Inilah doa yang Nabi ajarkan agar kita bisa tergolong dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hamba yang apa? Banyak bersyukur, hamba yang selalu takut kepada Allah, hamba yang selalu ingat kepada Allah, hamba yang selalu tawadu kepada Allah, tiap kali menjauh ingin dijadikan selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertobat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah ya Bapak Ibu sekalian, ya pada majelis Ramaqah melalui online ini materi kita tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana kita termasuk agar pandai bersyukur awali dari diri kita dulu, dari hati kita. Hadirkan bahwa pertolongan Allah selalu ada kepada kita sehingga sampai itu kepada kita nikmat-nikmat yang ada. Pujilah Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, makasih ya Allah. Ya, gunakan nikmat itu untuk berbakti kepada Allah. Wujud kita berterima kasih kepada Allah, nikmat yang telah Allah berikan dan mudahkan kepada kita jadikan sarana untuk semakin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh yang mungkin nikmat yang dia rasakan itu tidak sebanyak penderitaan yang dia hadapi. Tapi sekecil apapun nikmat yang dia rasakan, Nabi Nuh tidak pernah lupa untuk berterima kasih kepada Allah. Padahal masalah kita masih jauh lebih kecil daripada Nabi Nuh. Padahal nikmat yang Allah berikan kepada kita masih jauh lebih banyak daripada Nabi Nuh. Tapi kita kebanyakan lebih memilih untuk mudah mengeluh dan lupa bersyukur. Semoga dari kajian ini ya kita bisa mengambil pelajaran, mengambil ibrah dari kisah para Nabi dan Rasul, ya, mengambil pelajaran dari ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW tentang bagaimana kita bisa masuk dalam golongan hamba-hamba bersama para Nabi dan Rasul, orang-orang yang senantiasa pandai mengolah syukurnya mereka akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin ya Rabb. Semoga Engkau kabulkan doa-doa kami. Kau mudahkan kami menjadi hamba-Mu yang selalu dekat kepadamu, pandai berbakti kepadamu, merendahkan dirinya kepadamu, tawakal dan kembali hanya kepadamu. Semoga akhir kehidupan kita menjadi akhir yang Allah cinta dan ridhoi di atas ketaatan dan husnul khatimah. Ya, mengumpulkan kita dan semua orang kita cintai bersama golongan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur dari kalangan para nabi dan rasul dan orang soleh. Amin. Amin. Ya, demikian. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Allahumma shalli. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa bersyukur atas segala hal yang sudah kita terima, Ustaz. Ini juga alhamdulillah kita mendapatkan ilmunya. Teman-teman sekalian silakan jika ada yang ingin bertanya. Enggak, langsung saja. Ustaz, izin Zoom. Siap. Awan Ustaz, tadi Ustaz menyampaikan ada surat Al-Isra ayat 13 itu Ya.
mengenai pandainya bersyukur Nabi Nuh, tapi ini surat 17 kan ya Ustaz ya? Surat ke-17 ayat 13 maksudnya. Eh, 13 apa 3? Innahu kana abdan syakura. 43 ya, mungkin. Sebentar. 3 apa 13 itu? Eh Al-Isra, Surah mungkin Al-Isra 3 mungkin. ketiga ya. Iya, Yang surah ketiga Al-Isra ya. ayat yang ketiga, iya. Ya, tapi ya, bisa dia alamat. Ya, ya. Tapi Ustaz, apa tadi 13 saya jadi kaget. Ustaz, ini Betul, saya bertanya betul. mengenai Jadi di komputer saya ini Al-Isra ayat 3. ayat 3. Oh, tapi baik Ustaz, Afwan. Ini tadi Ustaz menyampaikan bahwa di masa-masa para salaf itu mereka mensyukuri nikmat dengan menyampaikan atau membagikan nikmatnya di jalan Allah. Ini Ya. kriteria menyampaikan atau membagikan nikmat di jalan Allah ini seperti apa ya Ustaz? Itu pertanyaan pertama. Kriteria-kriterianya. Terus pertanyaan kedua kan kadang-kadang kita sebagai manusia yang penuh dengan kesalahan ini, kadang-kadang kita berbuat pada awalnya memang itu berniat atas eh, apa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Oke, oke. tapi pada akhirnya kita atau di tengah-tengah atau pada saat kita sudah membantu atau menyampaikan nikmat kita, terpikir dalam terbersit dalam otak kita, kok dia gitu ya gitu. Jadi seolah-olah tidak ada ikhlas dan tidak ada ridho untuk membantu. Itu kedua. Mungkin yang terakhir dari saya mengenai bencana yang terakhir yang sedang terjadi di Indonesia dan di seluruh dunia saat ini. Terkadang kita berpikir apa menyalahkan gitu ya, menyalahkan manusia atas bencana yang terjadi di alam ini. Padahal semua kalau kita pelajari kan semua terjadi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita menyikapinya nih Ustaz? Jadi ada 3 pertanyaan dari saya, Ustaz. Ya, coba. Khawatir saya lupa ya. Yang pertama Iya, tadi, yang pertama kriteria ada kita dulu pertanyaan. kriteria membantu atau menyampaikan nikmat yang kita terima di jalan Allah itu apa aja, Ustaz? Oke, Tayyip. Iya. Ah, nikmat Allah Subhanahu wa taala itu kan luas, Pak ya. Jadi Allah Ya. Ta'ala berfirman, wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha. Kalau engkau ingin hitung nikmat Allah, ya engkau tidak bisa hitung. Nah, maka dalam sangka kita bersyukur atas nikmat, ya berarti semua nikmat nggak ada batas, Pak. Hmm. Dalam kita bersyukur, nikmat itu kita share. Tentu jangan sampai tentu tidak sampai kepada batas itu mendolimi diri kita. Contoh misal, sahabat Nabi SAW bernama Sa'ad bin Mu'adz. Ketika beliau akan wafat, dia punya anak perempuan, satu orang perempuan tunggal. Sebelum dia wafat, dia ingin apa? Mensedekahkan semua hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Rasulullah nggak mau terima. Setengahnya Rasul, jangan kata Rasul. Sepertiganya Rasul, as-sulus kasir, as-sulus kasir. Ya, boleh sepertiga. Itu pun sudah sangat banyak. Ya, li'antada'a ya ahlaka. Ya, dengan engkau tinggalkan keluargamu dalam keadaan mereka berkecukupan, tidak minta-minta kepada manusia, maka itu lebih baik daripada mereka meminta-minta mengemis kepada manusia. Dia Rasulullah SAW tidak kemudian tolak keinginan sahabat ini untuk bersedekah. Dan sahabat tahu ini nikmat Allah, dia ingin sedekahkan ya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak boleh dalam batas yang sampai akhirnya merugikan diri sendiri. Kalau itu berkaitan masalah harta. Tapi kalau ilmu, nah ilmu ini kok ilmu unik. Kalau ilmu itu semakin dibagikan semakin bertambah. Unik kalau ilmu. Ya, ilmu itu semakin diajarkan dia semakin bertambah kalau ilmu itu. Dan sebenarnya bahkan kalau pada harta sendiri juga semakin dia dikeluarkan itu semakin bertambah harta itu. Ya. Rasulullah bersabda, "Mana kasat sadaqatun min malin." Muslim kan, harta yang disedekahkan itu tidak akan berkurang. Harta yang disedekahkan tidak akan berkurang. Tidak berkurang itu maknanya banyak. Ada beberapa versi. Ya, Syekh Utsaimin dalam tafsir Al-Baqarah, ya, ma anfaqtum min nafaqatin, ya, tidaklah apa
Satu nafkah yang kau nafkahkan kecuali Allah tahu nafkah itu. Artinya Allah tahu dan Allah akan balas. Allah bersabda, harta yang diinfakkan sedekahkan tidak akan berkurang. Nah, mana tidak berkurang dalam tafsirnya? Ya, adalah bisa dilihat dari beberapa sisi. Pertama, betul-betul memang secara datianya hartanya bertambah. Misal, dia seorang itu punya pintu rezeki ada 4 pintu misalnya. Dia keluarkan rezekinya dari 1 pintu ini. Allah tidak balas dari pintu ini, tapi Allah balas dari 3 pintu yang ada. Maka 1 yang lepas, pintu 3 masuk semua dan bahkan itu lebih banyak. Tidak berkurang bahkan bertambah. Ya, mungkin seorang itu mengeluarkan uang, ya, uang bisa 1 juta dari uang yang dia sengaja siap untuk sedekah. Tapi ternyata Allah ganti menjadi berlipat-lipat dari keuntungan bisnisnya. Yang tadi bisnisnya mungkin hanya 10 juta, keuntungan hanya 3 juta, bisa menjadi sampai 10 juta. Ya, dengan sebab sedekah diantaranya. Bertambah. Jadi sebabnya tidak langsung. Ya, efeknya itu buahnya tidak langsung. Jadi akibat sebabnya ada sedekah tapi akibatnya tidak langsung, tapi dialihkan dengan bentuk yang lain, dari tempat yang lain, dari jalur yang lain. Itu bertambah pada hakikatnya. Tapi seringkali manusia merasa, oh itu bukan dari sedekah. Enggak, dari sedekah itu. Ya, dia sedekahkan. Ya, dia berikan kepada orang tuanya. Selain dia dapat pahala sedekah, dia juga dapat pahala apa? Pahala bakti ke orang tua, pahala nyambung silaturahim. Ya, maka dia mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat. Ya, jadi intinya apapun tenaga, kita punya tenaga yang kita bisa bantu, yang tidak buat kita zalim, kita bantu orang lain. Dalam hadis yang Nabi bersabda, ya, engkau menaikkan barang dagangan orang itu sedekah buatmu dari tenaga. Ya, ya mungkin siapa saja, mungkin orang yang lemah butuh bantuan tenaga kita bantu, itu sedekah namanya. Bahkan kata Nabi, wa fi budhi ahadukum sedekah. Engkau menyalurkan hasratmu, syahwatmu kepada istrimu, itu juga sedekah. Itu juga sedekah. Maka saat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu lahu fi ajar. Ya Rasulullah, salah seorang dari kami menyalurkan syahwatnya, ya, dia dapat pahala. Maka Rasul mengatakan, alaysa idza wada'ha fil harami, ya, bukankah kalau diletakkan syahwat itu kepada yang haram, kana alaihi fiha wizrun, maka dia mendapatkan dosa dari itu. Maka demikianlah ketika dia meletakkan di tempat yang halal, dia pun mendapatkan pahala. Ya, maka itu bersedekah itu dengan nikmat apa saja, ya, menyenangkan keluarga kita, ya, dengan ungkapan-ungkapan yang ramah, ya, senyum, kan senyum sedekah tuh kata Nabi kan. Dari nikmat sehat kita bisa senyum, kita berbagi senyum pada orang lain, itu ungkapan bersyukur kita kepada Allah. Pada hakikatnya bersyukur dengan menggunakan seluruh nikmat. Bila semakin sempurna kita berikan bagi untuk bersyukur, maka itu semakin baik. Jadi kita bersyukur taati Allah tidak saja kita menggunakan badan kita untuk sholat, zikir, baca Quran itu jelas. Tapi banyak hal yang lain. Artinya semua ketaatan-ketaatan sebagai bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat bisa memandang, kita memandang hal yang Allah ridhoi. Nikmat kita bisa berbicara, kita banyak berzikir, berceramah, membaca Quran. Situ sebagai bentuk bersyukur atas nikmat kita bisa berbicara. Nikmat kita mendengar, kita gunakan telinga kita untuk mendengar hal yang baik. Nikmat punya tangan, ya kita cari harta dengan cara yang halal, dan kemudian kita bersedekah yang semampu yang kita bisa beri. Nikmat kaki kita, lengkap sehat, kita gunakan apa untuk olahraga, yang bila ini sehat, kemudian apa, kita bisa kuat untuk pergi ke pengajian, gitu misalnya kan, untuk sholat malam berdiri lebih panjang, gitu kan, agar bisa konsentrasi lebih utuh, gitu kan. Semua ini menjadi sarana-sarana untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk kita lebih dekat dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada jawabannya adalah apa batasannya? Nggak ada batas. Nggak ada batas. Apa saja nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa bersyukur, kita gunakan untuk mentaati Allah, gunakan semua. Semuanya kita gunakan. Ya, harta-harta, badan-badan, ilmu-ilmu, apa aja, jabatan-jabatan, semua gunakan untuk mentaati Allah. Itulah wujud bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selama tidak ada unsur akhirnya mendolimi diri kita.
Ya semangat bantu orang, akhirnya malah kita jadi terbengkalai. Itu nggak boleh begitu. Ya, itu batasannya seperti itu kurang lebih. Dan kita yang Baik, paling tahu tentang kebutuhan kita. Setiap orang punya kebutuhan baik. beda-beda. Sedekah, mungkin orang mengatakan, saya sedekah kalau uang saya sudah lebih dari 10 juta. Masa sih? Gitu kan? Karena tiap orang mungkin bulannya 10 juta. Ya punya banyak keperluan. Ya, maka dapat 7 juta mungkin itu masih kurang. Nah, itu kalau Hmm, mungkin kalau sudut pandang jumlah harta yang dibagikan. Ya, seperti itu. Tapi kalau baik, selama masih bisa dibagikan, bagikan. Karena baik. itu menjadi tabungan pahala buat kita. Dan itu wujud kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hmm, Baik, kurang lebih begitu pertanyaan kita ya dari yang baik. pertama, yang kedua apa Pak? Yang kedua mengenai ria, nih, Ustaz. Jadi kalau kita sudah membantu, sudah Oke, itu oke, bagaimana menutupinya nih oke. saat? Baik. Ditutupinya dengan banyak doa, Pak. Hmm. Coba tadi di akhir kajian kita, saya nukilkan doa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa doa Rasulullah? Robbi ja'alni laka syakkara, laka dhakkara, laka rohaba, laka mitwa'a, ilaika muhbita awahan muniba. Wahai Robku, jadikanlah aku hamba yang banyak bersyukur, banyak mengingatmu, banyak takut kepadamu, banyak taat kepadamu, dan merendahkan diri kepadamu, dan kembali kepadamu. Mengapa ada kata ilaika muniba, kepadamu juga aku kembali? Maksudnya apa? Muniba itu taubat. Hmm. Kenapa? Dalam amalan bersyukur ada kadang-kadang manusia itu apa? Lalainya. Hmm. Kualitasnya mungkin berkurang, kuantitas berkurang. Maka itu hadir amalan baru namanya bertaubat. Nah, dalam perjalanannya ketika di awal-awal baik, kemudian berubah, cepat-cepat bertaubat dan kembali kepada Allah. Istighfar kepada Allah agar Allah kembalikan niat kita itu, kembalikan niat awal kita bahwa kita ingin apa? Bersyukur dan bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak-banyak kita doa sama Allah. Agar kita apa? Ya kalaupun lupa, nama juga manusia kan. Agar Allah cepat sadarkan kita dan kita akhirnya kembali on the track gitu, seperti itu. Ya. Apa hikmahnya ada amalan istighfar dan taubat? Karena Allah tahu manusia ada kalanya bahkan sering gitu tidak berada di rel mereka untuk istiqomah. Maka Allah hadirkan solusi agar mereka mau kembali kepada rel kembali dengan istighfar dan taubat. Sehingga taubat ini menjadi amalan spesial bagi orang yang istiqomah. Ya, Hmm. saya Pak. Taubat itu istighfar adalah amalan yang diseriuskan oleh para nabi dan rasul. Istighfar dan taubat. Ibnu Hmm. Umar radhiyallahu anhu dalam hadis Muslim melihat Rasulullah itu sekali duduk, Rasulullah mengucapkan Allahumma ighfirli wa tub alaihi. Ya Allah ampuni aku. Berikanlah taubat kepadaku. Sungguhnya Engkau Maha ya pengampun lagi Maha penyayang. Rasul. Jadi kita perhatikan orang-orang soleh bahkan para nabi itu sibuk memperbaiki apa kualitas istighfar dan taubat kita. Ya, kenapa? Karena kita tidak akan selamanya bisa selalu benar dalam perbuatan dan ucapan kita. Tapi taubat istighfar menjadi apa? Menjadi penghapus semua itu bila kita ya serius mengurus taubat istighfar kita. Ya, dengan harapan dengan istighfar itu Allah kembalikan kita kepada niat awal kita untuk melakukan kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan kadang ada unsur-unsur yang lain termasuk riya tadi. Allah a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Mungkin yang terakhir, Yang ketiga, yang terakhir ini Ustaz dari kan sekarang banyak kejadian bencana alam Ustaz oke. di Indonesia dan di mana-mana di seluruh dunia. Eh, apakah kita ini apa suka seringkali Menyala-nyalakan mengkait-kaitkan, ya. iya mengkait-kaitkan dengan Menyala. apa namanya Oke. kepada kesalahan manusia gitu. Oh karena ini karena itu. Sebaiknya adab kita sebagai umat Muslim yang baik ini bagaimana nih Ustaz dalam menghadapi bencana alam ini Ustaz? Baik, ya. Saya coba bentar ya. Saya mau ketik dulu, mau cari ayat dulu ya. Ingin Hmm. memastikan surat apa nanti Bapak dan para jamaah bisa buka ya. Buka surat Ar-Rum ayat 41, Pak. Arum 41 ya. Ar-Rum ayat 41. Arum 41. Buka dulu, Pak. Siap. Temu? Oh ya, type ada Ustaz. Sebentar saya share dulu Coba sebentar. dibaca dan bacakan terjemahkan, Pak. Silakan, Pak. Fadhol. Saya baca terjemahannya ya Ustaz. Ya, Sebentar. baca jadi boleh.
Bismillah. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Nah, Allah oke. menghendaki agar mereka ya Mm-mm. Terus, menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. berarti Allah menyalahkan manusia kan? Ya, baik Ustaz. Betul. Betul kan? Betul. Dan demikian, Allah jadikan bumi ini dan semua itu udah bagus-bagus aja. Maka ada musibah itu ulah tangan manusia. Allah tidak menghendaki mereka dapat musibah, tapi mereka yang merusak alam sehingga mereka dapat musibah. Hmm. Walaupun semua itu sudah tercatat dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah kan tidak menafikan sebab akibat keterlibatan manusia dan perbuatan mereka kan. Dan manusia kan tidak tahu apa yang Allah tuliskan dalam takdir kecuali kalau sudah terjadi kan. Sehingga membuat kerusakan atau kebaikan itu pilihan di awal-awalnya buat manusia. Itu memilih baik atau memilih rusak. Betul kan? Betul. Maka lalu kemudian mereka memilih untuk rusak, maka Allah betul katakan itu terjadi kerusakan dalam lautan karena memang ulah mereka. Kenapa itu? Apa hikmahnya? Allah ingin agar mereka itu sadar, tinggalkan maksiat, dosa. Inilah akibatnya yang Allah segerakan muncul bencana sana sini. Cepatlah kembali kepada Allah. Jangan lagi terus maksiat. Maka misalnya di Sumatera ya, kita mengatakan bisa jadi dosa seluruh penduduk Indonesia ditimpakan di Sumatera. Yang buatnya semuanya yang dikorbankan, yang jadi ini satu titik saja. Di Sumatera saja. Ya, agar kita sadar. Apa sih bentuk peduli kita kepada bencana di Sumatera, di Aceh segala macam apa? Kita di Jawa ini atau di Indonesia di negara di belahan yang lain apa? Banyak istighfar. Musibah itu agar kita mau kembali kepada Allah. Tapi kenyataannya apa sikap orang-orang? Wah ini musibah. Oke kita kumpulkan dana. Oke kita bantu mereka. Itu jelas yang kita lakukan. Tapi udah banyak mereka nggak ambil pelajaran. Oh itu musibah tempat yang lain. Kita aman. Kita boleh nggak uji Allah? Boleh. Alhamdulillahilladzi. Ya Allah, makasih Allah engkau masih selamatkan kami. Engkau tidak timpakan musibah yang menimpa saudara kami, Allah. Alhamdulillah, makasih Allah. Kita berterima kasih kepada Allah. Ya, tapi ya apa pelajaran sikap kita adalah ambil pelajaran. Sebab bisa jadi musibah itu menimpa kita, naudzubillah. Tapi kenyataannya manusia kan tidak. Itu tiga musibah tempat yang lain. Karena apa bencana ini karena banyak yang ini dan segala macam keinginan. Betul Allah menyatakan ada keterlibatan manusia di situ. Tapi rusaknya alam itu bukan saja tindakan fisik tapi ada tindakan maknawi berupa dosa dan maksiat. Dan kita yang sudah belajar agama tahu betul Indonesia ini maksiat sudah banyak. Betul kan? Ya, Ustaz. Maksiat sudah banyak. Pelajaran berharga kata Allah surat Ar-Rum ayat apa? Ar-Rum ayat 41 40 ini kan agar kita apa? Kembali kepada Allah. Allah sangat liyudhiqhum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Semua musibah itu Allah berikan untuk merasakan akibat dari perbuatan dosa mereka. Harapannya mereka mau kembali kepada Allah, taubatlah. Seperti itu. Ya. Jadi kalau tadi Wak mengatakan, kok kenapa kita nyala perbuatan manusia? Kita mengatakan, jangankan kita, Allah saja bilang begitu kan. Baik, Allah Ustaz. saja bilang begitu. Ya. Tapi gunanya apa? Agar kita ambil pelajaran. Dan kita muhasabah, evaluasi. Dan bersyukur juga kita nggak dikasih musibah oleh Allah dengan musibah yang Allah timpakan pada saudara kita. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddala alaka mimman khalaqa tabdila. Kan itu ada doa dari Nabi kan. Kemudian ada orang tiba musibah kita aman. Kita tetap puji Alhamdulillahilladzi. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkanku dari musibah yang Allah berikan kepadamu dan Allah berikanku kelebihan di atas kelebihan yang di atas makhluk yang Allah ciptakan. Kita muji Allah Subhanahu bersyukur kita selamat, yang lain Allah berikan musibah, alhamdulillah. Ya, seperti itu. Sikap kita, alhamdulillah, kita enggak musibah. Ya, kedua apa? Kita evaluasi banyak muhasabah. Ya, ketiga kita doa saudara kita Allah agar Allah jadikan apa? Allah angkat kesulitan mereka dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka juga ya mau bertobat kembali kepada Allah. Karena pasti ada dosa dan maksiat yang dilakukan oleh mereka dan juga saudara kita yang lain. Mesti ada maksiat yang dilakukan di situ.
Ya, seperti itu. Entah syirik besar kan, entah syirik kecil kan, atau masalah-masalah yang lain. Ya, seperti itu. Hanya saja Allah baru beri sebagian. Allah bisa kok meratakan itu ke seluruh Indonesia adabnya. Nah, kita harus hati nih mata nih. Khawatir gitu. Lagi rame-rame juga di Bandung nih ada sesar Lembang segala macam, ngeri-ngeri sedap juga dengarnya kan, gitu kan? Barakallah fiik. Iya, Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah iya, khair. jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Mangga nuhun Kang Ujum. Siap, siap. Mangga teman-teman yang lain, eh, jika ada pertanyaan, silakan. Yang agak berat mungkin Ustaz sambil menunggu. Ini dari saya pribadi, eh, itu membiasakan diri untuk senantiasa mengucap hamdalah gitu, walaupun kondisi apapun Hmm, yang kita terima itu Ustaz, mungkin yang masih belum sahih. umum, terutama buat saya pribadi juga, dan masih belum umum ketika misalkan kita mendapat musibah Sahih atau Pak, Bos, apapun, kita setuju. alhamdulillah Betul, mengakui hal itu betul. Ustaz. Betul Itu Pak, yang betul. berat mungkin Ustaz. Betul Mungkin itu. ada kiat-kiat Ujiannya khusus di gitu situ untuk, dulu Pak. Ujiannya di situ emang. ya, ya, ya. Kita kan sering kali gini, kalau kita lagi banyak masalah, makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, Betul, seolah-olah sudah tidak lagi mengucapkan alhamdulillah masih bisa makan, bisa pakaian, itu kan? betul, betul, Ustaz. Nah, melalui materi ini, Islam mendatangkan pengajaran untuk membentuk kepribadian yang kuat dalam ujian-ujian yang ada. Jangan sampai membuat kita apa? Terpuruk mikirin aja ujian. Hmm. Seolah tidak bisa dialihkan untuk tetap bisa enjoy gitu kan. Betul, betul, Nabi Ustaz. Nuh, masalah berat luar biasa, tapi tetap enjoy. Nah, Alhamdulillah, nikmat makan. Musibah berat, masalahnya berat. Tapi masih bisa enjoy. Ini kan berarti mentalnya Allah siapkan dengan mental yang kuat. Dan di antara itu juga kalau sedikit kita lihat pesan itu kan berarti apa? Di antara cara kita untuk kuat menghadapi masalah berat, apa? Jangan mulu mikirin masalah. Di antaranya apa? Alihkan ketika di saat kita harus senang dengan makan malam. Ini nikmati aja, enjoy. Tapi berat Pak Ustaz. Ya minta tolong sama Allah. Ya Allah, berikan kemudahan untuk bisa nih di masalah simpan dulu nih di sono nih gitu kan. Di sono nih. Jadi di sini sekarang fokus nih lagi makan bala-bala. Nikmat benar nih Pak. Gitu kan. Minum apa ada kopi, alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Makasih ya Allah, alhamdulillah. Sambil itu, ya Allah mudahkan urusanku ya Allah. Nah gitu. Ya. Ini mau terjadi semacam pergumulan gitu, pertempuran dalam batin kita. Benar nggak? ya, betul, betul, Ya kan? betul. Sahih itu. Itulah ujian hidupnya. Itulah ujian orang beriman. Di situ letak ujiannya. Dan itu harus terus kita asah tiap hari, tiap waktu. Silakan teman-teman, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin bisa kita cukupkan, dan izin Ustaz, jika berkenan untuk menutup majelis ini, monggo Ustaz. Ya, taib. Please. Banyak-banyak ya kita doa sama Allah. Allah ini yang membolak-balikkan hati kita. Kalau Rasul saja orang yang paling tinggi imannya dari seluruh umatnya, selalu menjadi orang yang banyak berdoa kepada Allah. Maka kita sebagai umatnya yang jauh kualitasnya dari beliau lebih pantas lagi untuk apa? Meningkatkan ya doa-doa kita, terutama kualitas doa. Kualitas doa sebelum kita bicara tentang kuantitasnya, kualitasnya. Bagaimana agar doa kita berkualitas? Pertama, pahami setiap isi yang kita baca dalam doa kita. Yang kedua, hadirkan seluruh hati agar doa itu betul khusyuk, nikmat, dan betul-betul kita merasakan kita sangat butuh Allah mendengar doa dan mengabulkan doa kita. Cari waktu yang mustajab, cari tempat yang mustajab. Ya, Imam Syafi'i mengatakan, ya secara makna ya, engkau jangan remehkan doa. Engkau tidak tahu apa yang bisa diperbuat oleh doa. Itu berkata Imam Syafi'i. Doa silal mukmin kata Nabi. Doa itu senjatanya orang beriman. Doa. Maka dalam segala hal, ya,
perbaguskah kita dalam berdoa kepada Allah. Minta itu betul minta. Allahumma ya, hadir hati. Dan kita paham bahwa kita minta, ya Allah, ya aku ini banyak lupa. Jadikan aku hambamu yang banyak bersyukur. Allah ju'alnila kasyakar. Ya, jadikan aku hambamu yang selalu ingin kembali bertobat kepadamu. Kuatkanlah imanku. Ya, jauhkan aku dari perkara-perkara yang membuat aku lalai kepadamu. Doa selalu kepada Allah. Ya. Ya, kemudian ada kita melakukan kesalahan, kita terus minta kepada Allah. Ya Allah ampuni, ampun terus sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan lisan kita terus doa. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, terus begitu. Ya. Dan semoga akhir hidup kita berzikir kepada Allah dengan la ilaha illallah. Arti la ilaha illallah artinya apa? Tidak ada tempat kita bergantung, memohon, bertawakal, ya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah tempat kita, ya, membutuhkan sesuatu. Salat itu kan bagian dari kita minta kepada Allah. Sedekah itu kan bagian dari usaha kita untuk kita agar Allah mudahkan urusan kita. Ya, amalan-amal itu semua menghantar kepada kita pada satu titik untuk bawa kita apa? Hati kita agar selalu terikat dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kita tidak melupakan usaha. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya mengabulkan doa-doa kita. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya, wahai yang membolak-balikkan hati, balikan hati kami ini di atas agama dan ketaatan kepadamu. Allahumma amin. Ya, kita akhiri subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, hatur nuhun Ustaz, jazakallah khairan katsira atas waktu dan kajian yang telah disampaikan. Teman-teman juga semua terima kasih atas waktunya untuk menyimak kembali kajian-kajian sebelumnya dan juga kajian hari ini. Silakan kunjungi channel YouTube kami di Rematul Istiqomah. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Barakallahu fikum. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun Ustaz, turun semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Turun Pak Ustadz.